Halo, selamat datang di podcast Mindspace. Bersama saya, Wahidatun, mahasiswa Prodi Bimbingan dan Konseling. Di episode kali ini, kita akan menyelami sebuah topik yang seringkali mampir di curhatan media sosial atau bahkan obrolan warung kopi, yaitu toxic relationship. Pernah nggak sih kamu heran kenapa ada orang yang sudah disakiti berkali-kali, dikhianati, atau direndahkan oleh pasangannya, tapi tetap saja kembali dan bertahan di dalam hubungan itu? Nah, hari ini kita tidak akan menghakimi mereka. Sebaliknya, kita akan membedah misteri ini dari sudut pandang yang mendalam, yaitu melalui pendekatan konseling psikodinamika. Tujuannya agar kita bisa memahami akar bawah sadar di balik perilaku yang tampak tidak rasional ini. Yuk kita bahas. Sebelum melangkah lebih jauh, mari kita ingat kembali prinsip dari pendekatan psikodinamika. Tokoh utamanya Sigmund Freud menekankan bahwa sebagian besar penggerak perilaku manusia berasal dari alam ketidaksadaran. Masa lalu, terutama pengalaman masa kanak-kanak bersama figur otoritas orang tua, membentuk sebuah cetak biru atau blueprint tentang bagaimana kita melihat diri sendiri dan bagaimana kita menjalin hubungan dengan orang lain saat dewasa. Lalu, apa hubungannya dengan hubungan yang toksik? Konsep pertama yang perlu kita pahami adalah attachment pattern atau pola kelekatan. Ketika seorang anak tumbuh dalam lingkungan di mana kasih sayang orang tua bersifat tidak konsisten, kadang ada, kadang hilang, atau bahkan penuh kekerasan, anak tersebut akan mengembangkan anxious atau avoidant attachment style. Saat dewasa, luka batin atau trauma attachment ini terbawa. Mereka yang memiliki kelekatan cemas akan merasa bahwa rasa sakit, penolakan, dan perjuangan emosional yang melelahkan adalah hal yang wajar dalam sebuah hubungan. Akibatnya, ketika mereka bertemu dengan pasangan yang toksik dan manipulatif, alam bawah sadar mereka justru merasa familiar dan mengenali rasa sakit itu sebagai bentuk cinta. Konsep psikodinamika yang kedua sangat kuat menjelaskan fenomena ini adalah repetition compulsion atau dorongan untuk mengulang. Ini adalah kecenderungan bawah sadar seseorang untuk terus memilih pasangan atau situasi yang mengulangi trauma masa lalunya. Mengapa alam bawah sadar kita melakukan hal yang menyakitkan ini? Jawabannya adalah ego kita sedang mencoba mencari penyelesaian. Secara tidak sadar, seseorang berpikir, "Dulu, aku gagal mengubah orang tuaku yang dingin menjadi hangat. Sekarang, aku akan mencari pasangan yang sama dinginnya, dan aku harus berhasil mengubahnya agar aku merasa berharga." Sayangnya, ini adalah jebakan lingkaran setan. Bukannya menyembuhkan luka, mereka justru terus kembali ke hubungan yang menyakitkan. Dari pembahasan tadi, kita bisa menarik kesimpulan bahwa bertahan dalam hubungan toksik seringkali bukanlah tanda kebodohan, melainkan sebuah jeritan dari alam bawah sadar yang belum sembuh dari luka masa lalu. Pola hubungan masa kecil dan dorongan repetition compulsion membuat seseorang terjebak
pada lingkaran yang sama. Disinilah peran kita sebagai calon konselor. Dalam praktik konseling masa kini, kita tidak bisa hanya menyuruh konseli untuk putus saja atau tinggalkan pasanganmu. Kita harus membantu mereka masuk ke alam ketidaksadarannya, menyadari repetition compulsion yang sedang terjadi, dan memeluk kembali inner child mereka yang terluka. Hanya ketika akar sejarah emosional itu disembuhkan, seseorang baru bisa membangun batasan diri yang sehat dan memilih hubungan yang penuh dengan respect. Terima kasih sudah mendengarkan podcast monolog ini. Semoga perspektif psikodinamika ini membuka mata kita semua untuk berempati pada mereka yang sedang berjuang keluar dari hubungan yang tidak sehat. Saya Wahidatun, pamit undur diri. Salam sehat mental dan sampai jumpa.